Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di video kali ini saya akan membuat wajik menggunakan gula pasir putih dan gula merah. Di sini saya siapkan 2 kilo beras ketan. Saya cuci bersih dan saya rendam. Direndamnya jangan terlalu lama, sebentar saja. Dan kemudian dicuci bersih menggunakan air mengalir seperti ini. Di video yang lalu saya sudah pernah membuat, tapi ini masih ada yang request, jadi saya membuatnya kembali. Dan setelah dicuci bersih, kemudian ini diangkat. Dan kemudian ini ditiriskan. Cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget. Dan kemudian ini beras ketannya saya bagi menjadi 2 bagian. Dan di sini saya siapkan kukusan. Saya menggunakan wajan seperti ini dan kemudian tutupnya saya kasih kain bersih supaya nanti uapnya tidak menetes ke dalam ketannya. Ini airnya sudah mendidih, kemudian saya masukkan satu persatu dulu. Saya akan membuat yang hijaunya dulu. Kemudian ini dikukus kurang lebih 15 menit. Dan sambil menunggu matang, ini saya siapkan air kincanya. Di sini ada 150 gram gula pasir, ada 200 ml air dan 200 ml santan siap saji dan beberapa tetes pewarna hijau, pewarna makanan. Di sini saya siapkan panci dan saya tuang air mendidih. Kemudian masukkan gula pasir dan masukkan santan. Kemudian diaduk-aduk sebentar supaya santannya larut dan tercampur merata. Kemudian saya tambahkan pewarna makanan warna hijau beberapa tetes. Untuk pewarnanya tergantung selera masing-masing ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan beberapa simpul daun pandan. Dan ini saya nyalakan di atas api kecil. Dimasak dulu, diaduk perlahan supaya gulanya larut dan semua santan tercampur merata. Kemudian saya tambahkan sejumput garam dan diaduk kembali. Biarkan masak sampai mendidih, tapi jangan terlalu mendidih ya teman-teman, supaya nanti santannya tidak pecah. Dan sesering mungkin diaduk seperti ini. Kemudian matikan api. Dan ini ketannya sudah 15 menit, akan saya angkat dan dipindahkan ke tempat yang lebih besar seperti ini. Ini nanti dikaru dengan kincanya yang sudah dibuat tadi. Beras ketannya wangi banget aromanya. Dan kemudian masukkan kincanya sedikit demi sedikit. Diaduk perlahan. Sampai tercampur merata. Dan masukkan kembali kincanya.
aduk kembali sampai benar-benar teksturnya cukup lembut dan tidak keras, supaya nanti hasilnya padat. Terus diaduk seperti ini sampai semua tercampur merata dan benar-benar ketannya itu menyerap dengan air dan supaya nanti hasilnya tidak keras. Kemudian setelah cukup dimasukkan ke dalam loyangnya kembali. Dan kemudian ini nanti akan kita kukus kembali kurang lebih 30 menit. Jadi cara membuatnya mudah banget. Jadi tidak perlu mengaduk-ngaduk di atas wajan biar tidak capek. Begini aja bisa ya teman-teman. Rasanya juga sama. Nah, kemudian ini dikukus kurang lebih 30 menit. Dan ini kukusannya sudah mendidih, kemudian dimasukkan ke dalam kukusan, dikukus ya teman-teman, dikukus kembali sampai matang atau 30 menit sesuai kompor masing-masing. Dan setelah 30 menit ini ketannya sudah matang dan kemudian akan saya angkat. Ini dia hasilnya teman-teman. Kemudian akan saya pindahkan ke dalam wadah seperti ini, ke wadah plastik yang lebih besar, kotak seperti ini. Aromanya wangi banget teman-teman. Lihat teksturnya lembut. Jadi tidak perlu mengaduk-ngaduk ya teman-teman. Kecapean kita mengaduk-ngaduk, gini aja jadi loh teman-teman. Rasanya juga sama. Nah, kemudian ini ditekan-tekan seperti ini, dipadat-padatkan seperti ini ya teman-teman, menggunakan centong nasi. Seperti ini, dipadat-padatin. Dan kemudian dibalik menggunakan telenan dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam wadahnya. Dan ditekan-tekan kembali. Kemudian dibalik kembali dan dimasukkan kembali ke dalam wadahnya. Nah, seperti ini teman-teman, mudah banget kan, tak perlu capek-capek ngaduk-ngaduk di atas wajan kepanasan ya. Nah, terus ditekan-tekan seperti ini sampai padat teman-teman. Ini sudah nampak banget padatnya ya teman-teman. Ini hasilnya seperti ini teman-teman. Lihat padat teman-teman, jangan khawatir, pasti padat. Yang penting kita tekan balik gitu ya teman-teman. Udah ditekan-tekan, dibalik menggunakan telenan boleh, menggunakan apa saja boleh, yang penting adonannya itu dibalik-balik sampai dan ditekan-tekan biar padat. Fungsinya itu biar padat pokoknya ya teman-teman. Nah, seperti ini, lihat padat banget.
Nah kan cantik banget warnanya juga. Kelihatan padat kan teman-teman? Nah seperti ini tuh teman-teman, padat banget. Kemudian ini akan saya sisihkan dan lanjut yang menggunakan gula merah. Di sini saya siapkan 200 ml gula merah yang sudah direbus dan sudah disaring, 50 gram gula pasir yang warna merah, dan 200 ml santan instan. Di sini saya siapkan kukusan, sama seperti biasa saya menggunakan wajan. Kemudian ini saya tutup sampai airnya mendidih. Setelah mendidih, masukkan beras ketannya, dikukus kurang lebih 15 menit. Prosesnya sama seperti yang hijau. Dan kemudian di sini saya siapkan panci, saya tuang 200 ml gula merah yang sudah direbus, dan kemudian masukkan gula pasir merah 50 gram dan masukkan santan. Kemudian diaduk-aduk supaya semua tercampur merata dan gula pasirnya larut. Kemudian dipanaskan di atas api, apinya kecil saja. Direbus sampai gulanya larut dan semua tercampur merata. Dan saya masukkan 1 simpul daun pandan supaya aromanya wangi dan sejumput garam. Kemudian diaduk-aduk. Dimasak sampai semua bahan tercampur merata. Dan setelah tercampur merata dan mendidih seperti ini, matikan api. Dan kemudian dibuka kukusannya. Ini ketannya sudah matang, sudah 15 menit. Kemudian diangkat dan kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang lebih besar dan saya tuang kincannya dan diaduk kembali. Sama prosesnya seperti yang hijau, cuman bedanya kalau yang hijau menggunakan gula pasir putih, kalau yang ini menggunakan gula merah. Diaduk-aduk perlahan sampai semua tercampur merata dan teksturnya lembut supaya nanti hasilnya matangnya merata dan kenyal. Nah sama seperti yang hijau ya teman-teman prosesnya. Jadi tidak perlu mengaduk-ngaduk di atas wajan, kepanasan. Dibuat seperti ini simple dan tidak capek ya teman-teman. Rasanya sama kok. Masukkan semua sisa kincannya. Diaduk kembali perlahan. Nah, setelah cukup dimasukkan ke dalam loyangnya kembali. Dimasukkan semua. Dan kemudian ini nanti dikukus sama seperti yang hijau kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Sesuai kompor masing-masing ya, teman-teman.
Nah, kemudian ini kukusannya sudah mendidih, ini dikukus kembali sampai matang. Setelah 30 menit dan matang, ini akan saya angkat. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian dipindahkan ke dalam wadah segi 4 seperti ini. Boleh menggunakan loyang yang segi 4 atau sesuai selera masing-masing. Aroma gulanya wangi banget teman-teman. Ini cocok banget buat arisan atau isi snack ya teman-teman. Terus dipadat-padatkan seperti ini. Prosesnya sama seperti yang hijau. Kemudian dibalik. Bisa nih. Nah, dibalik ya teman-teman. Kalau yang tadi saya menggunakan telenan, kalau ini saya balik. Saya balik aja seperti ini, lebih mudah. Kan dipadat-padatkan, dibalik kembali. Iya. Dan dipadat-padatkan kembali. Ditekan-tekan seperti ini, diratakan. Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini, padat banget. Mudah dan simple banget ya teman-teman, jadi tidak perlu mengaduk-ngaduk di atas wajan, seperti ini aja juga bisa teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget. Ini wajiknya sudah jadi, sudah matang. Ini yang warna hijau, yang satu warna coklat menggunakan gula merah. Dan kemudian setelah dingin, ini saya potong menjadi 3 bagian. Nih lihat teman, padat teman-teman. Begini juga bisa teman-teman ya, nggak perlu ngaduk-ngaduk di atas wajan. Kemudian ini akan saya potong lagi menjadi beberapa bagian. Pisaunya saya kasih alas plastik supaya tidak lengket. Kan teman-teman, padat teman-teman, jangan khawatir, pasti padat. Kemudian ini akan saya tata di atas piring. Cantik banget teman-teman. Dan kemudian saya lanjut yang warna coklat, kemudian ini saya bantu di sisir pinggirnya dan dibalik. Nah teman-teman, cantik teman-teman, padat. Kemudian ini juga saya potong menjadi 3 bagian. Dan kemudian saya potong lagi menjadi beberapa bagian lagi. Kemudian saya tata di atas piring bersamaan dengan yang warna hijau.
Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya cantik banget, padat. Dan kemudian saya akan mencicipinya nih, yang warna hijau nih teman-teman, saya buka nih. Nah teman-teman tuh padat, teman-teman lihat tuh, padat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, gurihnya juga pas teman-teman, recommended teman-teman, wajib coba teman-teman. Dan saya coba yang warna coklat nih, lihat. Wah teman-teman, padat teman-teman, jangan khawatir, dibuat seperti ini juga padat ya, jangan khawatir teman-teman. Tuh enak banget, manisnya pas, gurihnya juga pas, recommended teman-teman, pokoknya wajib coba, pasti berhasil. Hasilnya seperti ini teman-teman, kurang lebihnya ya. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah menonton dan sudah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.